Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Anak-anak sekalian, Pak Guru perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pak Guru Rohdi Yusuf ya. Ya, alamatnya Desa Labuan Kecamatan Lembang ya, Kabupaten Lombok Barat. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 November 2023 ya, kita bertemu kembali. Walaupun ini hari Minggu, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Insya Allah yang pada hari ini, hari Minggu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sebelumnya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, berdoa mulai. Kita belajar, kemudian berdoa ya. Berdoa terhadap Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kita harus semangat dulu ya, walaupun suasananya mendung ya. Harus semangat ya, apalagi ini masih pagi. Jadi kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dengan Garuda Pancasila. Semuanya ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memutus sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kenapa kita harus bernyanyi sebelum belajar? Itu adalah lagu nasional ya. Seperti tadi disampaikan dalam bait lagu itu di akhir ya, ayo maju, maju. Jadi kita disuruh maju ya. Maju terus, belajar terus ya. Karena dengan kita belajar, salah satu cara untuk kita mengisi kemerdekaan kita ya. Jadi dengan belajar, kalau dulu sekitar 20-40 tahun yang lalu adalah berjuang dengan senjata ya. Dia pakai bambu runcing untuk mempertahankan negara kita, negara Indonesia ya.
kemudian akan mempertahankan bendera kita, bendera merah putih. Jadi orang tua kita dulu berjuang pakai senjata, ya, pakai senjata, tidak kenal siang dan malam. Kalau kita sekarang berjuang dengan menuntut ilmu. Jadi kita diwajibkan menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Karena dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, kita bisa membaca dunia, ya. Jadi kalau kita bandingkan orang-orang tua kita sebelumnya tidak belajar, tidak pernah sekolah. Kenapa tidak pernah sekolah? Karena sekolah dulu jauh, ya. Dia jauh, kemudian kendaraan belum ada, masih jarang. Nah, kita sekarang dekat dengan rumah kita, ya. Nah, kalau kita tidak rajin belajar menuntut ilmu terus, maka kita akan tertinggal, ya. Jadi tolong persiapkan diri kita dengan ilmu, karena dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, ya. Kalau mau hidup kita bahagia di dunia, hendaklah dengan ilmu. Kalau kita mau hidup kelak di akhirat bagus atau bahagia juga harus dengan ilmu. Kalau kita mau dua-duanya harus dengan ilmu. Saya tanya, apakah kalian mau hidup bahagia? Mau. Kalau mau hidup bahagia harus dengan ilmu. Rajin belajar, ya. Jangan hanya di SD saja. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Jadi itu ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, baru ilmu itu akan mendekati sempurna, ya. Mari anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar dengan tema, ya. Temanya adalah makanan sehat. Apa temanya? Makanan sehat. Subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi makanan itu yang harus kita makan adalah makanan sehat, ya. Nanti ada video kita coba tonton di situ, ya. Jadi nanti apabila kita sudah nonton video, jadi diamati. Apa artinya diamati, ya? Ditelaah, kemudian didengarkan, dilihat apa yang disampaikan oleh pembelajaran yang ada di video, ya. Bila perlu dicatat, setelah itu nanti kita coba presentasikan, ya. Sudah saya bagikan di situ, nanti 4 orang, ya. Nah, kita akan belajar mengenai makanan sehat. Jadi kalau tubuh kita sehat, harus kita makan makanan yang sehat. Seperti apa contohnya? Mari kita tonton, ya. Mari kita lihat video pembelajaran kita pada hari ini, ya. Silakan dilihat, ya. Ya, mari menghadap ke depan. Kita tonton. Temanya adalah makan sehat, subtema bagaimana tubuh mengolah makanan, ya. Pembelajaran 1, ya. Jadi diingat, ya. Ya. Makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, ya. Pembelajaran 1. Mari. Itu contoh, ya. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Itu pertanyaan, ya. Jadi lihat makanan sehat di situ. Ada apa kira-kira makanan sehat di situ? Oke, apa lagi? Ya, apa lagi? Ya. Apa kira-kira? Wah, hebat. Nah, apa lagi di situ? Nah, sebutkan contoh makanan yang menurutmu sehat. Apa kira-kira? Ya. Terus? Ya.
apa lagi? Nasi merah terus. Ya, ada gandum ya. Kemudian lauk pauk. Lauk hewan ya. Telur lagi. Ya. Itu adalah contoh makanan sehat ya. Ya, ada yang di bawah juga di situ. Ya. Kemudian ada sayur di situ. Ada wortel, ada brokoli, terus kembang kol, buncis, jagung dan tomat. Kemudian ada buah, kelapa, pepaya, apa lagi? Nangka, jeruk, apa lagi? Mangga. Kalau bahasa sasanya mangga apa? Tahu ya. Ya. Jadi perhatikan. Ya. Kemudian apakah kriteria dari makanan yang sehat? Nah, mari kita baca. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna yaitu vitamin, mineral. Kemudian ada protein, karbohidrat, kalsium, lagi fosfor, lemak. Nah, itu adalah kriteria makanan sehat ya. Ya. Kemudian makanan sehat baik untuk tubuh kita, tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Jadi tidak ada ya. Ya. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Ya. Sarapan apa kamu pagi ini? Dayu. Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur dan telur mata sapi sudah cukup. Nah, ibuku membuat bubur ayam istimewa. Itu. Kemudian, aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Teman-teman, dengan begitu makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Ya. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Kemudian aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam yang keras, ya, ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarnya menarik ya. Itu kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu? Yuk, pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Ya, kalau beras organik itu tanpa dipupuk. Makanan sehat penting bagi tubuh kita, oleh karena itu banyak iklan yang terdapat kita temui di tempat-tempat umum yang menengahkan tempat makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan suatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Ya, kita lihat iklan ya. Nanti contoh iklan kita lihat dengan seksama. Ya,
iklan ya. Ini namanya contoh iklan. Contoh iklan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Ini makanan sehat juga dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak. Nah, ya, jadi kalau kita selalu makan sehat, cinta jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dasar. Ini yang kita harus makan ini ya. Nah, ini. Ya. Kalimat yang umum dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Ya, jadi kata-katanya harus menarik, kemudian gambarnya harus menarik juga ya. Supaya orang melihat atau membaca iklan itu akan tertarik. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Iklan tadi ya, tulislah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, ini ada gambar ya. Ini gambar. Gambar irisan buah. Ini buah apa ini irisan buah? Ada semangka ya. Strawberry. Ya, apa lagi? Semangka. Ya, tulislah yang kalian kemudian dua gambar orang anak menyantap buah semangka. Ini lagi makan buah semangka. Tulisan yang kamu lihat makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak dan anak. Kemudian iklan yang ketiga gambar sayur dan buah. Ini ya, ada gambar sayur dan buah. Cintalah jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Jadi kalau jantung kita mau sehat, kita harus konsumsi makanan yang sehat ya. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman-teman kamu tentang beberapa hal sebagai berikut. Ya. Ya. Jadi ini ya sampai sini dulu. Coba maju satu nomor satu. Nomor satu sudah. Ya baca dulu. Maju ke depan. Ya. Ya. Suara yang keras. Yang keras. Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun menjadi kunci atau kode yang digunakan untuk berkata lain atau informasi lain. Ya, itu tadi disampaikan ya berdasarkan tulisan atau kata kunci ya. Kemudian kita lanjut ya. Ya, kata kunci. Kemudian nomor 2 maju. Apa nomor 2? Ya, dibaca. Yang keras suaranya. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Iya. Kemudian nomor 3. Ya, yang keras ya. Ciri-ciri tersebut kata kunci adalah satu, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Nomor 2, mengandung kata yang unik yang terdapat dari sebuah iklan, mewakili sebagai besar keseluruhan topik konsumsi informasi dari sebuah iklan. Ya, lanjut. Nomor 4 ya. Keras suaranya. Ya. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama adalah dalam iklan. Iya, ya tepuk tangan dulu semua. Ya, tadi itu ya, tadi sudah dibacakan kata kunci yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian mari kita ke depan.
kita coba ya. Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Kata kunci tersebut, satu terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian kata kunci yang aku temukan dalam iklan pertama. Ya, apa alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci itu sebagai bahan diskusi kita ya. Sudah nanti sebagai bahan diskusi kita. Jadi kalian sudah tadi membacakan apa arti kata kunci, kemudian ciri-ciri kata kunci ya. Kemudian alasan untuk memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan. Ya, alasannya apa? Kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama ya, atau informasi dalam sebuah iklan. Kemudian mari kita lanjut. Itu kata kunci ya. Kata kunci adalah sebuah kata dengan semua yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Itu adalah kata kunci ya. Jadi dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita selalu memakan makanan yang sehat. Kemudian penyempurna makanan sehat adalah susu, ya. Itu penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu pada umumnya dihasilkan oleh apa? Sapi. Oleh sapi, apa lagi? Kambing. Kambing, ya. Pernah minum susu sapi? Nah, ini lihat gambar susu sapi ya. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang bisa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Ini lihat, perhatikan, itu sapi ya. Lain dengan sapi-sapi kita itu, ini khusus sapi ya, untuk diambil susunya, air susunya. Tuliskan hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dan bentuk pertanyaan. Ya, mari kita perhatikan. Apakah organ pencernaan hewan dan manusia sama? Nah, itu ya. Apakah organ pencernaan hewan terdapat dalam mulut seperti gigi dan lidah fungsinya sama seperti manusia? Itu sebuah pertanyaan ya. Mengapa hewan mamalia memamah makanan 2 kali? Jadi kalau sapi itu 2 kali ya mama ya. Apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? Apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? Itu pertanyaan ya. Nanti dijawab pertanyaan ya. Kemudian, apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? Juga pertanyaan. Apakah pada usus hewan panjangnya sama dengan usus manusia? Itu yang jadi bentuknya ya. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Jadi hewan yang tadi ya dimaksud dengan hewan ruminansia. Simak penjelasan sebagai berikut ya. Di situ hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Ya, contoh hewan ruminansia ialah sapi. Apalagi? Sapi. Apalagi? Kerbau. Apalagi? Rusa. Kemudian domba dan kambing. Kemudian sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput, misalnya di situ ada rumen. Kemudian ada namanya omasum, kemudian ada namanya abomasum, kemudian terakhir retikulum ya. Itu yang terdapat pada hewan yang memamah 2 kali. Jadi artinya mengunyah 2 kali. Pertama dia makan, kemudian dikunyah,
kemudian lagi pada saat dia tidur dikunyah lagi, baru dikeluarkan ya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti telah dijelaskan sebelumnya, tadi sudah dijelaskan ya. Salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Ya, makanan seperti rumput. Kalau sapi makanannya apa? Rumput. Ya, kalau sapi butuh minum? Butuh, ya. Pertama kali masuk dalam mulut sapi, di dalam mulut sapi juga ya. Kemudian gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong rumput, untuk memotong makanan ya. Gigi gerahan untuk mengunyah. Jadi ada dua di situ. Ada pertama tugasnya memotong rumput, kemudian yang kedua itu gigi gerahan untuk mengunyah makanan. Lidah, lidah sapi berguna untuk merenggut rumput juga. Ya, coba perhatikan ya. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar usus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulutnya. Ya. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Itu fungsi daripada saliva ya. Untuk berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Perhatikan depan. Kemudian selanjutnya adalah lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Jadi lambung sapi itu lebih besar ya dengan manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Jadi sekali lagi, mari, lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Jadi 4 bagiannya lambung sapi itu. Yang pertama yaitu rumen, kemudian retikulum, kemudian omasum dan abomasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Jadi 4 perutnya. Kalau bahasa Sasak perutnya apa? Ya. Jadi 4 perutnya. Sudah punya 4 perut. Ada rumen perut besar. Nih, rumen itu perut besar ya. Yang paling besar itu. Itu namanya rumen atau perut besar ya. Yang paling besar. Yang kelihatan itu. Tempat terjadi pencernaan bantuan mikroba atau bakteri di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum. Jadi setelah dikunyah dengan lembut, ya dengan halus, ya makanan lalu kemudian makanan dikunyah kedua itu masuk ke retikulum namanya ya. Itu. Perhatikan. Kemudian selanjutnya retikulum itu perut jala. Nah, itu perut jala itu. Ya, lihat tanda panah itu ya. Itu namanya perut jala. Di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Ya. Di situ bakteri anaerob dan protoza. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi ya. Absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke pemasuk perut. Misalnya ada kertas, ada plastik yang dimakan oleh sapi ya. Kemudian omasum perut kita, ada namanya perut kita di situ ya. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum ya. Abomasum adalah perut masam. Itu termasuk perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Baru dia menuju ke usus halus ya. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Bayangkan 40 meter ya. Dia belo usus. Ya, usus halusnya panjang dia 40 meter. Jadi bisa dia masuk di dalam perutnya ya. Panjang berapa panjang usus halusnya? 40 meter.
Luar biasa panjangnya ya. Kemudian selanjutnya, mari kita perhatikan. Ya, di situ tuliskan kata-kata kosakata baru yang kamu temukan dalam sebuah iklan. Kemudian kosakata baru di situ ada ruminansi apa lagi? Nomor 2 sistem. Kemudian apa lagi? Nomor 4. Nomor 5. Ya, nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Kemudian arti. Nomor 1 hewan pemamah biak ya. Nomor 2 apa artinya? Ya, terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Kemudian nomor 3. Ya, rumit, sulit dan saling berhubungan. Nomor 3, khusus bersifat khusus khas. Ya, nomor 5. Ya, nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Ya. Nomor 9. Organisme itu yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen, ya. Jadi itu ada kosakata baru, kemudian ada arti, ya. Ini perlu dipelajari kosakata ini, ya. Dipelajari kemudian apa artinya. Kemudian mari kita lihat diagram di bawah ini menjelaskan mengenal proses pencernaan pada hewan ruminansia seperti sapi berdasarkan keterangan tersebut. Nah, coba rumput dikunyah di mana? Di mulut. Kemudian lalu esofagus. Kemudian lalu rumen perut besar. Dia alurnya ke situ ya. Kemudian proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri ke mulut. Kemudian lagi retikulum. Kemudian omasum. Setelah itu lagi panah ke bawah. Abomasum. Kemudian proses yang terjadi makanan difermentasi oleh bakteri. Ya, itu ya. Nah, itu rentetan ya. Rumput, kemudian esofagus, kemudian rumen. Kemudian rumen itu adalah proses yang terjadi pencernaan. Kemudian di situ nama organ, mulut. Ada mulut ya, nama organ di situ ya. Keterangannya dalam organ mulut ada rongga. Dalam rongga mulut itu hewan ruminansia terdapat 2 rongga. 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting yaitu gigi dan lidah. Ya, tadi sudah dijelaskan apa fungsi gigi atau lidah tadi sudah ya. Kemudian nomor 2, esofagus. Esofagus atau kerongkongan. Ini kerongkongan nih. Ini namanya kerongkongan ya. Tenggorokan. Kerongkongan adalah saluran organ berhubungan antara rongga mulut. Jadi setelah dimasukkan ke mulut baru dia ke kerongkongan atau rongga. Kemudian rumen. Kalau rumen itu tempat terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Jadi supaya halus ya, itu fungsi dari atau tugas daripada rumen itu. Jadi makanan itu masuk kemudian di blender lah katakan ya, dikunyah menjadi halus seperti bubur. Kemudian mulut. Pada saat sapi bersiap makanan kembali ke mulut dan dikunyah. Jadi perhatikan ya, kalau ketika sapi itu tidur, dia mengunyah makanan, dikeluarkan makanan yang pertama tadi. Ya, misalnya dia makan pada waktu pagi, kalau dia tidur dikeluarkan lagi ya. Kemudian retikulum. Di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri ya. Ya. Kemudian di bawah nomor 6 itu ada omasum. Omasum ya. Di dalam omasum merupakan makanan dicerna dengan bantuan enzim. Ya, masih di situ nomor 7 omasum ya. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Lambung ya. Lambung.
Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi itu sebenarnya yang disebut dengan lambung. Kemudian usus halus dan anus. Setelah makanan telah halus dari ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus, ya. Jadi setelah makanan itu halus, kemudian didorong untuk masuk ke usus halus. Setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok terdiri dari atas 4 kelompok yang sudah dibuat kelompoknya. Jadi 4 kelompok tadi. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal tersebut. Materi, nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan, misalnya gambar hewan, ya, seperti sapi, ya. Itu ya, mari kita perhatikan lagi. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi itu ya anak-anak sekalian, jadi kita sudah belajar tadi mengenai makanan sehat. Jadi bagaimana tubuh mengolah makanan, ya. Tadi kita sudah pelajari, kita sudah lihat video. Jadi nanti tugasnya untuk menyelesaikan tugasnya dibuat gambar. Kemudian dalam gambar, misalnya gambar sapi itu misalnya tubuhnya, kemudian perutnya, kemudian lehernya atau tenggorokannya, itu nanti ditunjukkan oleh buat keterangan, ya. Misalnya fungsi mulut apa, ya, gigi sapi itu berapa, ya, gigi fungsinya untuk apa, lidah fungsinya untuk apa, ya. Kemudian ada perutnya, di situ perut besar. Ada berapa perutnya tadi? 4. Pinter. Kemudian ada berapa panjang usus halusnya? 40 meter. 40 meter, ya. Jadi bayangkan kalau 40 meter sampai mana, ya? Sampai di parkiran, mungkin Sanaan. Itu di dalam dia 40 meter. Nah, kalau kita manusia tidak tahu berapa meter, ya. Kita belum pelajari. Cuman yang kita pelajari adalah mengenai hewan sapi, ya. Hewan ruminansia atau sapi. Mungkin itu anak-anak sekalian yang pada saat ini kita pelajari. Kemudian sekali lagi, jadi apa yang dipelajari tadi yang berkaitan dengan makanan sehat, ya, tolong dipelajari lagi di rumah, ya, ya, tolong dipelajari di rumah lagi, ya, ya, silakan dipelajari. Karena kalau kita tidak mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh Pak Guru, maka kita akan lupa, ya. Jadi mohon dipelajari. Dan sebelum kita tutup, ini mari kita bernyanyi, ya. Kita bernyanyi satu, ya, sebelum saya tutup. Apa kira-kira? Ya, ya. Lagu-lagu biasa yang bukan nasional, ya. Apa kira-kira yang Andi hafal? Iya, oke. Yang semuanya, ya. 1, 2, 3, mulai. Dari mana? Suaranya. Ya, jadi itu, ya. Dan mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan al-basmalah atau berdoa. Kita berdoa. Alhamdulillah.
pelajari lagi ya. Ya. Silakan diulang lagi di rumah ya. Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.